terima kasih untuk penjelasannya tadi. Dan saya masih ada pertanyaan yang saya memerlukan jawabannya. Yang pertama, bagaimana panggilan efektif itu nyata dalam diri seseorang? Itu yang pertama, Pak. Dan kemudian yang kedua, kenapa disebut efektif? Dan yang ketiga, mana yang lebih dulu? Iman atau kelahiran kembali? Atau juga sebaliknya? Ya Pak, terima kasih. Ya, Bapak Ibu dan semua saudara, ini pertanyaan yang sangat penting yang diajukan oleh Ibu Pendeta Munaya. Tadi di akhir dari penjelasan pasal 3 ayat 8, pasal 3 ini semuanya ya tentang predestinasi. Saya katakan bahwa tidak ada orang yang dapat mengetahui pemilihannya sebelum pertobatannya, dan pertobatan ini terkait erat dengan panggilan efektif atau kelahiran kembali. Nah, oleh karena itu tadi saya jawab kita harus mempelajari 2 Petrus 1 mulai ayat 3 sampai 10, khususnya ayat yang ke-10. Berusaha sungguh-sungguh maka panggilan, nah ini, dan pilihan kita makin teguh. Nah, panggilan di sini tadi sudah dikatakan inilah panggilan efektif. Karena itu kita perlu melihat ya pasal 10 pengakuan kita yang seluruhnya menjelaskan tentang panggilan efektif. Nah, namun karena waktu kita lebih terfokus kepada topik predestinasi, maka kita batasi pada pasal 10 ayat 1a. Pengakuan iman Westminster pasal 10 ayat 1a berbunyi demikian. Semua orang yang telah Allah predestinasikan untuk kehidupan, dan hanya mereka saja Dia berkenan untuk memanggil secara efektif pada waktu yang telah ditetapkan dan disetujuinya melalui firman dan rohnya, agar keluar dari kondisi dosa dan maut di mana mereka berada sesuai natur mereka, menuju anugerah dan keselamatan Yesus Kristus, mencerahkan akal budi mereka secara rohani dan menyelamatkan untuk memahami perkara-perkara Allah. Ada bagian B, tapi kita hanya perhatikan istilah predestinasi. Jadi menurut pasal 10 ayat 1a ini dijelaskan bahwa orang-orang yang dipredestinasikan untuk kehidupan kekal, mereka harus dipanggil secara efektif. Tuhan berkenan memanggil mereka. Dan itulah yang dijelaskan di mana pasal 3 ayat 5 dan 6, itulah sarana. Jadi panggilan efektif Ibu Pendeta ini adalah bagian dari sarana. Sarana yang Tuhan sudah tetapkan sebelumnya. Karena Tuhan tidak hanya menetapkan akhir hidup predestinasi, Dia juga menetapkan sarana yang mencakup panggilan efektif ini. Jadi disebutkan di sini, dijelaskan bagaimana Tuhan memanggil secara efektif, dikatakan pada waktu yang telah ditetapkan dan disetujuinya melalui apa? Firman. Jadi panggilan efektif itu melalui firman dan rohnya. Dengan tujuan apa? Nah, ini bisa menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa melihat bukti tentang panggilan efektif agar keluar dari kondisi dosa. Manusia dalam kondisi dosa dan maut, ya, upah dosa itu maut, di mana mereka berada sesuai natur mereka, mereka dipanggil keluar menuju anugerah dan keselamatan Yesus Kristus. Apalagi yang terjadi, yang dikerjakan oleh Roh Kudus pada panggilan efektif ini, apa? Roh Kudus mencerahkan akal budi
akal budi orang yang dipanggil efektif itu secara rohani. Dan tentunya menyelamatkan untuk memahami perkara-perkara Allah. Jadi dengan kata lain menurut pengakuan pasal 10 ayat 1a ini, hanya orang-orang yang dipilih, dipredestinasikan yang dipanggil secara efektif. Nah, panggilan efektif inilah yang disebut kelahiran kembali atau regeneration yang dikerjakan oleh Roh Kudus pada waktu yang Tuhan setujui ya, melalui firman. Jadi orang yang sudah dipredestinasikan itu, sudah dipilih itu, dia harus diberitakan Injil. Dia mendengar Injil, Roh Kudus berkarya dalam hatinya, ya, memberikan dia iman, percaya. Ya. Karena itu dia punya kerinduan, ya, datang kepada Tuhan. Nah, istilah lain dari panggilan secara efektif ini adalah kelahiran kembali, regeneration. Nah, panggilan efektif, kenapa disebut panggilan efektif? Saya perlu jelaskan Bapak Ibu sekalian, ada bukan dua jenis, tapi katakanlah dua jenis panggilan itu ya. Yang satu panggilan eksternal, yang kedua panggilan internal. Panggilan eksternal itu adalah orang mendengarkan Injil. Injil diberitakan. Inilah panggilan. Saudara-saudara ya, kalau kita GMI tetap melaksanakan KKR kan. Nah, inilah panggilan eksternal. Nah, Tuhan panggil dari 500 orang yang ikut KKR itu, semua mendengarkan, apalagi kalau sound systemnya bagus, semua mendapat panggilan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bertobat. Nah, kita datang kepada Tuhan Yesus. Tapi yang datang berapa? Nah, dari mereka yang dipanggil secara eksternal, yang mendengar pemberitaan Injil, sebagian dari mereka, yang kalau menurut pasal 10 ayat 1a, mereka yang hadir di situ ada umat pilihan, ya, umat pilihan tapi dia belum bertobat ya. Umat yang dipredestinasikan itu mereka dipanggil, Roh Kudus bekerja di dalam mereka. Inilah panggilan efektif itu. Panggilan internal itu. Dan orang ini tanpa paksaan ya. Boleh jadi dia petinggi ya. Malu kalau disuruh maju ke depan. Tapi karena ini pekerjaan Roh Kudus ya. Saya pakai contoh KKR tapi bisa jadi dengan contoh lain. Orang yang sangat-sangat tidak mungkin bertobat gitu ya. Tapi kalau Tuhan panggil yang namanya panggilan internal atau panggilan efektif, dia dengan sedia mau datang kepada Tuhan. Bahkan mungkin nangis-nangis, minta maaf, dan inilah yang kita sebut apa? Kelahiran kembali. Inilah yang kita sebut regeneration. Dan dengan kelahiran kembali ini, dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya. Dia bertobat, tinggalkan dosa, dan dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Itu yang disebut di Roma 10 ya, ayat 9-10, percaya dalam hati. Ya. Percaya sungguh-sungguh. Ini karena hasil dari panggilan efektif itu. Nah, jadi disebutkan di sini kan menuju anugerah dan keselamatan Yesus Kristus, mencerahkan akal budi mereka secara rohani dan menyelamatkan untuk memahami perkara-perkara Allah. Nah, ayat 1 ini memang harus dipelajari secara lengkap ya, pasal 10 ayat 1. Jadi saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan tadi dari Ibu Pendeta Munaya, bahwa ini panggilan efektif itu adalah panggilan yang diresponi karena panggilan efektif. Diresponi bukan karena terpaksa. Jadi terbawa dalam kehidupan orang itu ya. Karena panggilan efektif ini kalau dilanjutkan pasal 10 ayat 1 itu, di mana
dia mengambil hati, Roh Kudus mengambil hati mereka, Tuhan mengambil hati mereka yang dari batu dan memberikan kepada mereka hati dari daging. Membaharui kehendak mereka. Jadi kehendak itu dibaharui. Dan dengan kemahakuasaan Tuhan menentukan mereka kepada hal-hal yang baik. Dan secara efektif, ini dia, menarik mereka kepada Kristus. Akan tetapi mereka datang menurut kebebasan. Mereka tidak dipaksa setelah anugerahnya menjadikan mereka bersedia. Jadi di akhir dari pasal 10 ayat 1 ini kita lihat anugerah itu diterima dengan sukacita. Mungkin Bapak Ibu mendengar tentang singkatan TULIP itu, ya, ada I itu irresistible grace. Jadi banyak orang persoalkan itu, masa anugerah Tuhan tidak bisa ditolak? Ya, orang bisa tolak, tapi bagi umat pilihan, ya, umat pilihan yang kalau kita sudah mengerti sarana itu, dia tidak akan tolak gitu. Jadi bukan tidak dapat ditolak itu secara hurufiah. Kita harus mengerti bahwa panggilan ini adalah panggilan dari Allah yang berdaulat itu. Nah, tidak memaksa, tetapi panggilan yang pasti, itu efektif itu. Maka dia menerima dengan senang hati. Jadi pasal 10 ini kita sebut panggilan efektif itu mulai dari penebusan Kristus itu secara aktual. Dan panggilan efektif atau effectual calling itu tadi saya sudah sebut, biasanya kita kenal dengan regeneration atau kelahiran baru atau new birth, lahir baru. Maka kalau ditanya duluan mana percaya baru lahir baru atau kelahiran kembali. Kita sudah jelaskan di ayat-ayat sebelumnya di pasal 3 pengakuan kita. Bagaimana orang bisa percaya dia masih mati gitu. Orang mati nggak bisa percaya. Tapi ketika dilahirkan kembali, diregenerated, dia dihidupkan, dia bisa percaya, dia bisa datang kepada Tuhan Yesus. Jadi bahasa daripada pengakuan iman Westminster secara menyeluruh kalimatnya regeneration precedes faith. Artinya kelahiran kembali, panggilan efektif, effectual calling itu mendahului percaya, mendahului orang beriman. Dengan demikian kita sudah menjawab itu bahwa dengan sarana firman dan roh mereka yang dipredestinasikan dipanggil ke dalam suatu wilayah anugerah, ya. Wilayah anugerah. Pikiran mereka diterangi, hati mereka diubahkan dan kehendak mereka dibarui. Jadi mereka dibawa dengan kerelaan mereka. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai hasil panggilan efektif itu sungguh-sungguh dan tidak pura-pura, ya, dengan hati, ya. Dan itu tidak terpaksa, dia enjoy ikut Tuhan gitu. Nah, bagi sebagian orang yang berpikir bahwa predestinasi tidak memerlukan pemberitaan atau khotbah, nah di sini di pasal 10 ayat 1 ini diingatkan bahwa adalah sangat penting setiap orang yang dipredestinasi dipanggil secara efektif oleh firman dan roh. Khotbah saudara dan saya adalah bagian dari predestinasi. Masih ingat sarana itu? Ya. Jadi inti dari pasal 10 ayat 1 ini adalah Allah memanggil secara efektif orang-orang pilihannya pada waktu yang tepat dan mereka datang kepada Kristus dengan senang hati. Tanpa paksaan. Saya ulangi. Inti dari pasal 10 ayat 1 di mana ada istilah predestinasi, intinya adalah Allah memanggil secara efektif atau Allah melahirbarukan orang-orang pilihannya pada waktu yang tepat. Tidak bisa dipaksakan, waktu yang tepat. Dan mereka datang
kepada Kristus dengan senang hati. Karena itu kelahiran baru bukan menyusul setelah orang datang kepada Kristus. Orang nggak bisa datang kepada Kristus kalau tidak dilahir barukan. Bapak Ibu sekalian, ya kita sekarang, ya Ibu Pendeta, kita harus mengakhiri pengajaran predestinasi yang tentu harus dilanjutkan dengan memperdalam melalui mempelajari pasal-pasal pengakuan ini, khususnya yang berhubungan dengan topik predestinasi. Bapak Ibu sekalian, topik ini, pelajaran ini mendorong kita untuk penginjilan dan misi. Karena Injil tidak dialamatkan secara khusus kepada orang-orang pilihan, melainkan juga kepada orang-orang yang sudah siap untuk binasa. Kita beritakan Injil kepada siapa saja. Kita semua di bawah keharusan yang sama untuk meresponi Injil dengan benar. Dan penghiburan dari Tuhan Yesus adalah sama untuk kita semua. Dia yang datang kepadaku tidak akan kubuang. John Gessner itu dosen dari R.C. Sproul dan juga dosen dari G.I. Williamson yang menulis buku bahasa Indonesia Pengakuan Iman Westminster. Jadi baik R.C. Sproul yang banyak orang kutip buku-bukunya maupun Williamson yang tulis Pengakuan Iman Westminster yang Bapak Ibu kita pegang dan kita baca. Ini dosennya itu namanya John Gessner. Dan John Gessner punya kalimat yang saya sering ulang-ulang itu. Bunyinya begini, it is impossible to be a Calvinist and not missionary minded. Nah, maksudnya apa itu? Saudara dan saya kalau memegang pengakuan iman Westminster dapat digolongkan Calvinis. Jadi Ibu Pendeta Munaya itu seorang Calvinis kalau pegang pengakuan iman Westminster. Tetapi dikatakan tidak mungkin Ibu menjadi seorang GMII, pendeta GMII, tapi bukan missionary minded. Apa arti missionary minded? Missionary minded itu begini, mimpi pun dia mikir misionari, dia mikir pengutusan gitu. Orang yang hidup itu terus memikirkan bagaimana orang lain bisa dengar Injil, bisa mendengarkan pemberitaan. Itu dari John Gessner. John Gessner ini juga dikenal sebagai the king of predestination. Yang bilang itu R.C. Sproul, itu, muridnya itu. Dan dia katakan begini, sebagai ganti dari kalimat it is impossible to be a Calvinist and not missionary minded, dia ganti begini. Put it the other way. If you have no concern for mission, you have no concern for the gospel. Maksudnya kalau kita tidak ada beban, tidak ada kerinduan untuk misi, sebetulnya kita tidak ada kerinduan terhadap Injil, terhadap Alkitab. Artinya kita munafik aja itu, bilang kita sudah pelajari, kita mengenal Injil tapi kalau nggak ada beban misi, penginjilan, ya, itu kita sebenarnya tidak mencintai firman Tuhan, tidak mencintai Injil. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pengajaran predestinasi atau pemilihan harus mempunyai pengaruh. Dan ini sekaligus menjawab tadi itu bagaimana taunya itu panggilan efektif. Harus punya pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh yang menguduskan hidup kita. Kita hidup didorong untuk hidup kudus. Dari pagi sampai pagi kita memuliakan Tuhan. Ya memang kita manusia yang berdosa, bisa jatuh dalam dosa. Tapi kerinduan untuk memperkenankan Tuhan, hidup kudus itu menggebu-gebu bagi orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dan sudah dipanggil secara efektif. Karena itu kita perlu mengalami ini, pelajaran ini. Dan ini menghiburkan bagi semua kita. Asal kita tulus menaati Injil. Orang yang tulus menaati Injil, kita menerima ini pengajaran predestinasi sebagai yang menghiburkan. Terakhir kalimat saya, pengajaran ini menginspirasikan saudara dan saya dengan rasa syukur dan hormat kepada Allah. Dan dengan segala kerendahan hati melayani Dia
selama-lamanya. Rasul Paulus katakan dalam Kisah Rasul 20 ayat 19, I serve the Lord with all humility. Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Demikian semua penjelasan tentang topik predestinasi, Ibu Pendeta, versi pengakuan iman Westminster. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk penjelasannya dan kita sudah beberapa seri dan hari ini sampai di sini pembahasan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengulangi atau copy paste dari pernyataan Bapak tadi. Pengajaran ini menginspirasikan kita atau mereka orang-orang pilihan dengan rasa syukur dan hormat kepada Allah dan dengan segala kerendahan hati kita melayani Dia selama-lamanya. Amin. Amin, Ibu Pendeta. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan ini. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk seluruh perhatiannya dan kerinduannya untuk mempelajari pelajaran ini. Dan ini sangat menarik bagi kita dan kita terus-menerus pelajari. Tadi sudah dikatakan secara pelan-pelan, terus-menerus kita pelajari. Dan tentunya kita bersyukur karena kita semua orang-orang yang Tuhan panggil. Dan kita juga bersyukur kepada Dia, rahasia yang begitu tinggi itu Tuhan bukakan kepada kita. Dan kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita juga tidak tahu siapa mereka, tetapi kita mengerjakannya dengan senang hati, kerelaan hati, sebagai syukur kita kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita.